Selamat pagi Bunia dan teman-teman, saya Maria Devi Ivanka dengan NIM 181324015 hari ini akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Anda tentunya telah menyadari bahwa di antara para pekerja maupun di antara berbagai golongan tenaga kerja terdapat perbedaan upah. Ada kalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya untuk hidup, ada yang menginginkan suatu kehidupan yang menyenangkan, dan ada pula yang memungkinkan suatu kehidupan yang sangat mewah. Di setiap perekonomian selalu terdapat perbedaan upah di antara pekerja. Faktor utama yang membedakannya yang pertama, sifat permintaan dan penawaran setiap golongan pekerja. Yang kedua, perbedaan jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Yang keempat, pertimbangan bukan uang. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Dan di dalamnya ada faktor geografis dan faktor institusional. Membahas yang pertama itu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di dalam suatu pekerjaan di mana suatu terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tapi tidak banyak peminatnya, upah cenderung untuk mencari tingkat yang rendah. Sebaliknya, di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upahnya cenderung untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Perhatikan saja perbedaan pendapatan akuntan dengan ahli ekonomi. Penawaran ahli ekonomi relatif lebih banyak dari penawaran akuntan, maka walaupun permintaan ke atas mereka relatif hampir sama, ahli ekonomi menerima upah yang lebih rendah dari akuntan. 2. Perbedaan corak pekerjaan. Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada di antaranya pekerjaan tertentu merupakan pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. Perhatikan saja pekerjaan seorang pesuruh yang bekerja di kantor yang ada penyaman udaranya atau AC, dengan tukang, pekerjaan petani, dan pekerja-pekerja lapangan. Golongan pekerja yang belakangan ini biasanya akan menuntut dan memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pesuruh kantor karena mereka melakukan kinerja yang lebih memerlukan tenaga fisik dan bekerja di dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Kemampuan, keterampilan, dan keahlian para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan adalah berbeda. Dalam perekonomian yang semakin maju, kegiatan-kegiatan ekonomi semakin memerlukan tenaga terdidik. Tenaga kerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya mempertinggi kemampuan kerja dan selanjutnya kemampuan kerja menaikkan produktivitas. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Maka, para pengusaha biasanya tidak segan-segan untuk memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja yang seperti itu. Yang keempat, pertimbangan bukan keuangan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia jauh dekatnya rumah pekerja, apakah ia ada di kota besar atau di tempat yang terpencil, dan adakah pekerja tersebut harus berpisah dari keluarganya atau tidak. Sekiranya ia menerima tawaran suatu pekerjaan adalah beberapa pertimbangan tambahan yang harus dipikirkan. Faktor-faktor bukan keuangan tersebut mempunyai peran yang cukup penting pada waktu seorang memilih pekerjaan. Seseorang seringkali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila beberapa faktor pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya pula, apabila faktor-faktor bukan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan seorang pekerja, ia akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum ia bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan. Upah dari suatu pekerjaan yang menimbulkan perbedaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam suatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas kerja. Yang pertama itu ada
Faktor geografis. Faktor geografis merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja. Ada kalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah lebih tinggi, sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran dan tingkat upahnya relatif rendah. Dalam keadaan seperti itu, adalah wajar apabila para penganggur tersebut pindah ke tempat di mana kekurangan tenaga kerja dihadapi. Yang kedua itu ada faktor institusional. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu, terdapat organisasi-organisasi profesional yang berusaha membatasi kemasukan tenaga profesional yang baru. Tujuannya adalah untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi. Di negara kita, faktor institusional tidaklah merupakan faktor yang penting yang menghambat mobilitas tenaga kerja, tetapi di beberapa negara pembatasan institusional tersebut ada kalanya cukup serius. Sebagai contoh, serikat-serikat buruh di Amerika Serikat ada kalanya menuntut kepada majikan untuk tidak mengambil pekerjaan yang tidak menjadi anggota serikat buruh.